Perkenalkan, saya Revi Bintang Desa Marcella dengan NPM akhir 54. Perkenalkan, nama saya Naila Rahma Sabita, NPM akhir 66. Perkenalkan, nama saya Martina Cahyani Putri dengan NPM akhir 65. Perkenalkan, nama saya Fania Gata Naomi dengan NPM akhir 77. Perkenalkan, nama saya Hana Kaila dengan NPM akhir 83. Perkenalkan, nama saya Najwa Rifat, NPM akhir 084. Logika fallacy atau kesesatan berpikir adalah keadaan di mana orang gagal dalam memahami konteks-konteks pembicaraan. Istilah kesalahan berpikir mengacu pada metode berpikir yang tidak tepat atau tidak efektif yang digunakan saat mengumpulkan informasi. Hal ini dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah, seperti penggunaan logika yang salah, interpretasi informasi yang salah, penalaran kesimpulan, atau berdiri di atas asumsi yang tidak berdasar. Ketidakpastian seperti itu dapat menyebabkan kesimpulan yang salah atau argumen yang tidak valid. Karakteristik kesesatan berpikir secara umum yang pertama terdapat kesalahan dalam logika berpikir dan biasanya diterapkan dalam argumen. Ada indikasi kesan menipu pada orang lain. Kesesatan terjadi karena hal yang dirasa tidak masuk akal. Kemudian, macam-macam kesesatan berpikir terkait dalam konteks pemilihan umum akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian macam-macam kesesatan berpikir yang pertama yaitu kesesatan kausalitas. Ini seperti seorang pemilih mungkin salah mengaitkan kebijakan tertentu dengan hasil yang diinginkannya tanpa dasar logis yang kuat. Misalnya menganggap bahwa kenaikan harga bahan bakar adalah akibat langsung dari kebijakan pemerintah, padahal sebenarnya dipengaruhi oleh faktor pasar global. Kemudian yang kedua ada pun yang namanya kesesatan ad populum, yaitu pemilih bisa tergoda untuk memilih kandidat karena popularitasnya tanpa mempertimbangkan secara kritis rekam jejak. Selanjutnya adalah kesesatan konfirmasi. Pemilih mungkin cenderung mencari informasi membenarkan pandangan mereka sendiri, mengabaikan atau mengesampingkan data yang bertentangan menyebabkan penilaian yang tidak seimbang. Selanjutnya ada kesesatan bandwagon. Seorang pemilih mungkin memilih kandidat hanya karena banyak orang yang melakukan atau memilihnya, tanpa mempertimbangkan apakah itu sesuai dengan nilai atau kebijakan yang diyakini. Selanjutnya adalah kesesatan pilihan ganda terbatas. Pemilih mungkin mereduksi pilihan politik menjadi dua opsi utama, mengabaikan alternatif yang mungkin lebih sesuai dengan nilai atau kebutuhan mereka. Dalam kasus-kasus seperti ini, pendidikan politik, peningkatan literasi informasi, dan kemampuan kritis dalam mengevaluasi klaim dan bukti dapat membantu mengurangi risiko kesesatan berpikir dalam proses pemilihan. Dalam ramainya pemilihan umum, terutama masa-masa menuju pemilihan presiden 2024, ada berbagai contoh logika fallacy atau kesesatan berpikir. Salah satunya adalah sebagai berikut. Kesesatan berpikir tersebut merupakan salah satu jenis logika fallacy, yakni red herring. Red herring adalah jenis kekeliruan logika di mana seseorang menggunakan informasi atau argumen yang tidak relevan untuk mengalihkan perhatian dari topik utama yang sedang dibahas. Hal ini dilakukan untuk melindungi, merugikan, atau mengalihkan perhatian orang dari masalah yang sebenarnya. Strategi ini sering digunakan dalam debat atau argumen untuk mengalihkan fokus diskusi. Dalam contoh kasus tersebut, di tengah perdebatan, salah satu pihak memutuskan menggunakan argumen yang menyerang penampilan fisik pihak lain dan keluar dari topik argumentasi. Hal tersebut menunjukkan karakteristik kesesatan berpikir red herring. Jenis kesesatan berpikir yang lain dapat dilihat dalam kasus berikut, yaitu adanya kesalahan penggunaan istilah oleh salah satu cawapres dalam perbincangannya dengan warga di dua lokasi yang berbeda. Dari contoh di atas, apa yang dikatakan oleh salah satu cawapres pada pemilu 2024 nanti bisa dikategorikan dalam kesesatan berpikir informal atau material. Kesesatan informal ini terjadi karena faktor bahasa atau kesesatan bahasa yang menyebabkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan dan dapat terjadi karena memang tidak adanya hubungan logis atau relevansi antara premis dan kesimpulannya. Dalam kasus tersebut,
cawapres yang dimaksud telah 2 kali salah menyebutkan istilah asam sulfat yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan topik yang sedang dibahas, sehingga mengakibatkan misinformasi dalam penyampaian maksud pembicaraan. Meskipun hal ini memang bisa saja terjadi, tapi sebagai cawapres seharusnya bisa lebih berhati-hati dalam penggunaan istilah. Dan seharusnya dilakukan konfirmasi ulang makna istilah yang akan digunakan sebelum benar-benar digunakan. Kesesatan berpikir di atas merupakan salah satu jenis dari logical fallacy, yaitu moral equivalence. Moral equivalence adalah jenis kekeliruan logika di mana seseorang menyetarakan kesalahan kecil menjadi kejahatan besar, dan dalam kasus tersebut seseorang berpendapat bahwa Prabowo dianggap tidak cocok untuk menjadi presiden karena saat debat capres kemarin dia bertanya hal yang tidak sesuai tema dan dianggap tidak mampu memberikan solusi yang diinginkan. Dua hal itu tidaklah seimbang karena seakan-akan Prabowo melakukan kejahatan besar, maka dari itu ia tak cocok menjadi presiden. Penilaian layak atau tidaknya seseorang untuk menjadi presiden tidak hanya dilihat melalui proses tersebut, melainkan juga kinerja dan visi misi dari program kerja calonnya. Adapun kasus lainnya dari kesesatan berpikir, yaitu seperti yang sempat heboh, terdapat keputusan MK, yaitu Anwar Usman dalam mengubah norma pasal 169 huruf Q UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menjadi berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan itu menghebohkan karena Anwar Usman diduga memberi jalan bagi keponakannya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Tetapi Anwar malah berusaha menyandarkan argumennya soal pentingnya pemimpin muda dengan merujuk pada kasus Nabi Muhammad. Berikut pernyataannya. Hal ini termasuk ke dalam logical fallacy jenis argumen ad novitam, di mana sesuatu yang baru dalam hal ini adalah pemimpin muda dianggap benar atau lebih baik. Orang awam yang tidak paham hukum pun akan melihat dengan telanjang sumber kekacauan itu berasal dari sesat pikir Anwar sebagai ketua MK. Sesat pikir ini karena hawa nafsu yang mengendalikan pikiran seseorang. Nafsu itu adalah kepentingan politik yang didesakkan ke dalam pikirannya, sehingga ia tidak lagi dapat berpikir logis dan jernih. Masalah sederhana menjadi lebih rumit dan complicated. Pentingnya memahami logical fallacy di musim pemilu yaitu membantu masyarakat mengenali argumen yang tidak valid atau manipulatif. Dengan kesadaran terhadap kesalahan logika, pemilih dapat membuat keputusan yang lebih informatif dan berdasarkan fakta, serta mengurangi resiko oleh argumen yang bersifat menyesatkan dan tidak akurat. Iya, terima kasih.